Aku lahir 3 November 1900 di kota kecil bernama Herzogenaurach, Jerman. Ibuku membuka jasa laundry, dibantu oleh kakak lelaki dan perempuanku. Kami terkenal di kota sebagai bocah laundry, tapi aku tak masalah dengan itu, karena selalu teralihkan dengan pekerjaan ayah. Beberapa tahun kemudian, ia terpaksa menutup usaha tekstil keluarga dan dipaksa untuk bekerja di perusahaan lokal sebagai tukang sepatu. Sulit baginya melihat usaha keluarga hilang. Tetapi jika bukan karena hal itu, aku tidak akan mungkin menciptakan salah satu brand terkenal di dunia. Seingatku, aku selalu menyukai olahraga, dan aku jago dalam bidang itu. Bukan hanya di satu atau dua bidang, lari dan lintasan, ski, sepak bola, football, tinju. Aku menyukai segalanya tentang olahraga. Tapi aku juga merasa risih oleh hal yang sama di semua olahraga. Sepatu. Mohon diperhatikan, itu tahun 1918. Dan saat itu, sepatu ya hanya sepatu. Bagiku, terlihat salah memakai sepatu yang sama untuk lari dan sepak bola karena olahraganya berbeda. Jadi, kubuat revolusi di dunia olahraga dengan menciptakan sepatu khusus olahraga profesional yang akan meningkatkan performa. Sayangnya, visiku terhenti karena Perang Dunia Pertama dan aku harus ikut berperang. Usiaku belum 18 tahun saat ikut perang. Itu mengubah kehidupanku ke depan dan aku berjanji pada diriku untuk tidak pernah menyia-nyiakan waktu untuk hal yang tidak kupercayai. Jadi, saat aku kembali, aku mengubah ruang cuci ibuku menjadi ruang kerja sepatu dan bersama teman, kami membuat mesin sendiri dari sepeda. Karena saat itu, ekonomi Jerman dilanda penurunan. Itu termasuk salah satu masa tersulit dalam hidupku. Tanpa tahu yang kulakukan benar, entah sukses atau apakah ideku bisa berhasil atau bermakna sesuatu. Tapi, itu adalah hal yang kupercayai dan aku bertekad melakukannya. Salah satu sepatu pertama kami digunakan untuk lari. Aku bereksperimen dengan bermacam tipe bahan mulai dari kulit kanguru sampai kulit hiu. Tapi akhirnya, aku memilih kulit sapi dan menambahkan paku yang dipasang terbalik pada bagian bawah sepatu. Saat kutunjukkan ke orang-orang, mereka merasa itu hal yang lucu dan aneh, serta berkata, itu tidak akan bisa digunakan. Aku tidak peduli ucapan mereka, dan percaya pada produk dan melanjutkan pekerjaanku. Untungnya, kakak lelakiku melihat potensi dan bergabung denganku. Dia sangat ahli di bisnis dan marketing. Kami menciptakan Dassler Brothers Sports Shoe Factory. Pada Olimpiade Jerman tahun 1936, kami melihat kesempatan emas untuk menunjukkan pada dunia bahwa sepatu buatan kami adalah apa yang dibutuhkan oleh para atlet. Kami akan melengkapi para atlet dari seluruh dunia dengan sepatu kami, agar bisa dilihat di panggung dunia. Melihat sepatu kami berhasil, banyak atlet yang memenangkan lomba dan memberikan pujian positif untuk sepatu kami. Sepatu kami mencapai panggung dunia saat pelari Amerika Jesse Owens memenangkan 4 medali emas dengan sepatu lari kami. Dunia olahraga belum pernah melihat sepatu seperti itu sebelumnya, dan pesanan mulai berdatangan. Namun, di saat kami membuka pabrik baru dan berkembang, Perang Dunia Kedua terjadi, dan itu mengubah semuanya. Untuk menjaga bisnis tetap berjalan, kami diwajibkan bergabung dengan Partai Pekerja Nasional atau berisiko kehilangan segalanya dan harus memecat 100 karyawan lebih. Aku merasa terpuruk akan segalanya. Yang kupikirkan adalah olahraga dan kemampuannya untuk menyatukan orang dari berbagai kalangan warna dan nasionalitas, bukan perang yang memisahkan antara keluarga dan orang-orang. Kakak lelakiku dan aku pergi berperang, tapi tidak seperti kakakku, aku dibebas tugaskan lebih awal agar bisa mengurus bisnis. Kami berusaha mengatasi jarak melalui berkirim surat, tapi kakakku merasa aku tidak menjalankan bisnis dengan baik, dan kami mulai sering beradu pendapat. Akhirnya, setelah kakakku pulang dari perang, kami memutuskan untuk berpisah jalan dan tidak pernah bicara satu sama lain. Kakakku menjadi salah satu pesaing besarku dengan perusahaan sepatunya sendiri, Puma. Saat Amerika memberikan bantuan untuk memulihkan ekonomi Jerman setelah perang, mereka menyediakan bahan-bahan sisa perang yang bisa kupakai untuk melanjutkan pekerjaanku. Aku punya pekerja, bahan, semangat inovasi, tapi kehilangan nama untuk brand sepatuku. Aku ingin menamainya dengan 2 huruf pertama dari nama depan dan 3 huruf pertama dari nama keluargaku. Tapi itu sudah ada yang memakainya. Jadi saat didaftarkan, kuputuskan menambahkan huruf I di antaranya yang membuat nama resmi perusahaan sepatuku menjadi Adidas.
Kupikir itu cukup, karena bagaimanapun nama panggilanku juga Adi. Untuk logonya, kuingat membuat sepatu football dengan 3 garis di bagian samping untuk memberikan keseimbangan. Kupikir itu adalah simbol sempurna yang menunjukkan semangat inovasi, juga merek dagang untuk produk kami, dan kemudian menjadi 3 garis yang terkenal. Beberapa tahun ke depan, kami lanjut mengembangkan teknologi baru, selalu mencoba ide-ide baru, bahkan berkonsultasi dengan ahli ortopedi dan bekerja langsung dengan para atlet dengan mendengarkan apa yang mereka butuhkan, penyesuaian apa yang mereka suka dan tidak. Kukira hal ini yang membedakan kami dengan perusahaan kompetitor lain. Kami mendengarkan apa yang orang inginkan, dan bersama, kami merealisasikan ide menjadi nyata yang membuat olahraga lebih baik. Khalayak menyukai Muhammad Ali dan menciptakan sepatu boots legendaris, atau sepatu tenis revolusioner milik Stan Smith, yang kemudian menjadi ikon fashion yang menunjukkan pada dunia bahwa satu sepatu tidak cocok untuk semua kebutuhan. Ini selalu mengenai sepatu dan orang-orang yang berolahraga, kompetisi atletik, pertukaran, dan bagian dari gaya hidup. Bagaimana itu menyatukan orang bersama, menciptakan yang menang dan yang kalah, dan menjadi saksi mereka yang kehilangan kemenangan, dan menjadi pelopor di zaman mereka. Kami percaya bahwa sepatu lebih dari sebuah alat. Itu adalah perwujudan dari semua generasi sebagai simbol kemampuan. Tapi yang terpenting, tekad pantang menyerah. Namaku Adolf Adi Dassler, dan aku pendiri perusahaan perlengkapan olahraga Adidas.